Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rizky Zahira dengan NIM 19223 dari kelas Gizi 5A. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang laporan praktikum mata kuliah survei konsumsi pangan mengenai pencatatan asupan gizi mahasiswa dengan menggunakan metode Weight Food Record. Mahasiswa sebagai kelompok usia produktif membutuhkan asupan gizi yang cukup dan seimbang untuk mendukung aktivitas akademik, perkembangan intelektual, dan kesehatan. Namun pola makan mereka sering dipengaruhi oleh kesibukan gaya hidup, serta keterbatasan waktu dan dana. Untuk mengetahui gambaran asupan harian, digunakan metode Weight Food Record yang mencatat jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Metode ini tuh dianggap cukup akurat dalam menggambarkan asupan gizi individu sehingga dapat membantu menilai apakah kebutuhan gizi mahasiswa telah terpenuhi atau belum. Em, Metode Weight Food Record atau WFR digunakan dalam praktikum ini untuk menilai asupan zat gizi responden dengan cara menimbang langsung makanan dan minuman yang dikonsumsi serta sisa makanannya. Metode ini dianggap sebagai gold standar dalam penilaian asupan makanan karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Namun WFR memiliki kelemahan yaitu membutuhkan waktu, dapat mengganggu aktivitas responden dan memerlukan pelatihan khusus agar pencatatan dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, metode ini paling efektif digunakan pada responden dengan kemampuan literasi dan pemahaman yang baik. Berikut merupakan biodata responden yang saya wawancarai, yaitu saya mewawancarai responden Stephanie Adelia Putri Hartono dengan usia 20 tahun dan jenis kelamin perempuan dengan berat badan 65 kilogram dan tinggi badan 152 cm. Eh, pengisian wawancara dari pengisian dari WeFood Record ini itu dilakukan selama 3 hari, yaitu hari pertama hari Selasa 14 Oktober tahun 2025, Kamis 16 Oktober tahun 2025, dan juga hari Sabtu 18 Oktober tahun 2025. Berikut merupakan formulir Weight Food Record yang telah diisi oleh responden selama 3 hari. Berikut merupakan rata-rata asupan gizi responden dari perharinya. Jadi berikut merupakan hasil rekapitulasi dari em, rata-rata asupan gizi perharinya, yaitu dari 14 Oktober, 16 Oktober, dan 18 Oktober yang apabila di total itu menghasilkan sejumlah angka dan menghasilkan rata-rata eh, sebagai berikut yang ada di layar. Sebelum melakukan analisis asupan gizi, penting untuk diketahui kecukupan energi dari individu. Nah, untuk mengetahui angka kecukupan energi individu itu perlu dilakukannya beberapa step yang menurut tuntutan praktis menghitung kebutuhan gizi uh, itu ada beberapa step yang harus dilakukan. Yaitu pertama dengan um, mengetahui kecukupan energi yang kemudian itu diubah menjadi persentase yang kemudian dibandingkan dengan um, cut off UNPG. Itu langkah pertama untuk mendapatkan angka kecukupan gizi, yaitu dengan mengetahui MT dengan 152 cm dan 65 kilogram didapatkan angka 28,3 yang um, yang berarti bahwa responden itu tergolong dalam overweight. Lalu selanjutnya itu kita perlu mengetahui BMR atau energi minimal yang dibutuhkan oleh tubuh agar tubuh bisa bekerja dengan optimal atau cukup. Itu sebesar 1464 kalori. Selanjutnya yaitu ada SDA, yaitu itu jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memproses makanan, itu sebesar 146 kalori. Lalu selanjutnya merupakan energi aktivitas fisik, yaitu energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menopang agar tubuh bisa melakukan aktivitas fisik dengan baik, itu sebesar 2496 kalori. Nah, setelah kita mendapatkan energi aktivitas fisik dan juga energi intake dari asupan gizi responden itu sebesar 1038, lalu diubah menjadi persentase BNPG itu menghasilkan angka sebesar 41,58% yang menurut BNPG itu termasuk dalam defisit berat karena kurang dari 70%. Berikut merupakan asupan zat gizi dari individu, yaitu pertama makro, uh, yaitu bisa dilihat belum ada zat gizi makro yang terpenuhi yang sesuai dengan standar, yaitu dengan karbohidrat yang hanya 23,31%, protein yang 7,02%, dan lemak yang hanya 28,58%. Lalu untuk zat gizi mikro, mayoritas itu belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, kecuali natrium dan vitamin A. Itu dengan zat besi yang hanya 49,18%, zinc 40,88%, kalsium 18,06%, dan juga vitamin C yang 39,83%. Sedangkan untuk natrium dan vitamin A itu bahkan sudah melebihi dari standar yang telah ditetapkan, yaitu dengan natrium sebesar 337,95%, vitamin A sebesar 315,83%.
terdapat suatu cara untuk memastikan bahwa asupan gizi yang terdata itu valid, yaitu dengan menggunakan Goldberg Cut-off, yaitu dengan membandingkan energi intake dengan BMR, yaitu 1038 dibandingkan dengan 1464 yang menghasilkan angka 0,7, yang menurut uh, cut-off Goldberg itu termasuk dalam underreporting. Lalu berikut merupakan data dari asupan gizi kelompok yang terdiri dari 16 orang mahasiswi putri. Berikut merupakan asupan gizi kelompok, yaitu uh, pertama itu ada zat gizi makro, itu bisa dilihat belum ada zat gizi makro yang terpenuhi sesuai standar, yaitu dengan karbohidrat yang hanya 23,47%, protein 7,44%, dan lemak yang hanya 16,24%. Lalu beralih ke zat gizi mikro, bisa dilihat dari tabel itu belum ada zat gizi mikro yang terpenuhi atau mencukupi standar, yaitu dengan zat besi yang hanya 68,01%, zinc 50,45%, kalsium 29,75%, natrium 64,29%, vitamin A 79,11%, vitamin C 50,25%, dan gula yang hanya 58,98%. Dapat disimpulkan dari praktikum ini, yaitu responden Stephanie Adelia memiliki IMT sebesar 28,3 yang tergolong gizi lebih atau overweight. Berdasarkan perhitungan Haris Benedict, kebutuhan energi hariannya sebesar 2.496 kilokalori, namun asupan aktual hanya mencapai 41,58%, yang termasuk kategori defisit berat menurut UNPG. Seluruh zat gizi makro belum memenuhi AKG, sedangkan sebagian besar zat gizi mikro juga rendah, kecuali natrium dan vitamin A yang melebihi kebutuhan harian. Hasil analisis juga menunjukkan adanya underreporting dalam catatan konsumsi secara keseluruhan, baik pada responden maupun kelompok mahasiswa lain. Rata-rata asupan energi dan gizi masih jauh di bawah AKG, menandakan adanya pola konsumsi yang tidak seimbang serta potensi risiko defisiensi gizi. Dapat disarankan untuk responden yaitu perlu memperbaiki pola makan dengan menerapkan prinsip gizi seimbang, yaitu mengkonsumsi karbohidrat kompleks, protein hewani dan nabati berkualitas, serta lemak sehat sesuai kebutuhan energi. Asupan zat gizi mikro seperti zat besi, zinc, kalsium, dan vitamin C juga perlu ditingkatkan melalui konsumsi makanan bergizi seperti daging, ikan, susu, kacang-kacangan, buah, dan sayuran segar. Pengetatan asupan makanan harus dilakukan dengan lebih teliti agar hasil lebih akurat. Selain itu, penting menjaga keseimbangan antara asupan energi dan aktivitas fisik, serta edukasi gizi berkelanjutan, serta pemantauan status gizi secara rutin untuk memastikan perbaikan gizi berjalan efektif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila salah kata. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.